Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya tentang pembahasan kita kemarin yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Nah, kemarin kan sudah sampai di Banten ini. Banten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, mari kita lanjut dengan membahas peraturan undang-undang yang lainnya. Jangan tegang kali, pahami saja beberapa, karena itu akan membuat kalian paham dan mengerti, karena saya tidak akan membuat kalian bingung. Sudahlah bingung di sekolah, di rumah karena belajar daring dan bingung lainnya. Tetapi kita bakal memahaminya secara seksama dan pelan-pelan. Kemarin kita udah membahas tentang paten atau hak paten. Undang-Undang Nomor 14 garing 2001 adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya. Nah, semua itu sudah menjadi hak atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain. Penemuan di bidang teknologinya itu berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi, jangka waktu patennya yaitu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan. Jadi haknya itu 20 tahun setelah mengurus itu. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut, yang tidak dapat dipatenkan itu apa saja sih, Pak? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, semua makhluk hidup kecuali jasad renik atau jasad yang digunakan untuk proses lagi atau memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, lanjut nih tentang hak paten merek. Jika kalian punya merek nih, kalian harus mematenkan itu karena nanti diambil sama orang. Nah, merek itu menurut Undang-Undang Nomor 15 garing 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf, kata, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur yang tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Seperti di sini ada Aqua atau logo Universitas Indonesia, Esa Unggul gitu. Nah, jangka waktu mereknya berapa sih, Pak? Jangka waktu merek itu berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan atau bisa juga diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Bagaimana sistem pendaftaran merek? Yang pertama itu adalah deklaratif atau mendeklarasikan semua merek kalian atau konstitutif. Konstitutif itu adalah dasar dari pembuatan merek tadi. Nah, yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek apa sih? Yang pertama, tanda yang bertentangan dengan kesusilaan. Seperti biasa tadi kesusilaan atau yang bertentangan. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, seperti gambarnya bareng sama gitu. Tanda yang telah memiliki menjadi milik umum, seperti logo rambu di jalan, ya itu tidak boleh. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang jasa yang dimintakan pendaftaran. Itu tidak bisa juga. Oke, sampai sini paham? Nah, bagaimana sih penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek? Pasal 72 ya. Yaitu bisa yang pertama atas prakarsa Direktorat Jenderal Haki, atas yang kedua atas prakarsa sendiri atau berdasarkan permintaan merek. Misalnya kalian punya merek nih, namanya itu slogan atau mereknya itu eh, mudah-mudahan jaya kayak gitu. Kalian bisa menghapus merek itu dengan Direktorat Jenderalnya langsung yang menghapus atau kalian mau menghapus merek tadi.
Lanjut, syarat penghapusan merek yang pertama tidak dipakai atau tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun. Yang kedua, dipakai untuk barang jasa yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan merek yang dimohon. Misalnya kalian buat toko Maju Jaya merek kalian, tetapi kalian jualnya makanan, sedangkan itu tidak gitu. Nah, kita lanjut nih dengan desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Garing 2000. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi garis atau garis dan warna yang digabungkan. Nah, seperti barang gambar atau smileys atau gambar kayak gini, itu bisa juga dipatenkan. Atau gambar-gambar yang kalian buat melalui media kalian sendiri, itu bisa dipatenkan. Jangka waktu pendaftaran desain itu adalah 10 tahun setelah pendaftaran. Nah, itu bisa diperpanjang juga atau bisa desainnya diajukan ke Desain Industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Nah, lanjut. Desain tata letak sirkuit terpadu. Itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu atau integrated circuit adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Seperti IC komponen elektronik terdiri dari kombinasi transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Berapa sih jangka waktunya? Jangka waktunya itu 10 tahun juga setelah penerimaan data tata letak sirkuitnya. Oke, bisa dikomersilkan dan dapat diperpanjang. Lanjut, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, secara normatif, rahasia dagang dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum. Nah, itu bisa juga dipatenkan rahasia dagang kalian. Kalian tidak mau nih orang lain tahu, itu bisa dipatenkan juga. Lisensinya adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui satu perjanjian. Misalnya kalian punya data nih, gimana nih lisensi dagangnya? Kalian harus mencari satu orang lagi, teman kalian di sebelah atau teman dekat kalian, tetapi dengan catatan, dengan surat-surat yang resmi, dan itu langsung di Direktorat Jenderal. Oke. Nah, segitu dulu. Sudah 8 menit. Kuesionernya kita masuk kuis ya. Yang pertama itu, apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pembajakan hak cipta? Apa sih peran pemerintah? Oke. Lanjut. Apa sajakah kerugian-kerugian yang mungkin dapat timbul dari pembajakan hak cipta tersebut? 2 saja, dan nanti jawabannya dibuat di dalam dokumen. Kalian bisa mengirimkan ke WA saya. Oke, jika tidak punya WA, bisa melalui email saya, seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Semangat anak-anak, walaupun keadaan seperti ini, kita akan membahasnya secara baik-baik dan baik penyampaiannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.